Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Ya, ada sukacita, katakan haleluya. Sambil lambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi menjelang siang ini. Kita percaya ada Tuhan yang menyampaikan kita ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tegakkan kepala di hadapan Tuhan. Saya menyiapkan hati kita untuk memberikan korban ucapan syukur, persembahan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, Allah yang hidup, Allah yang baik. Katakan doa.
bahwa inilah kami Tuhan. Kami benar-benar mempersembahkan hidup kami buat Tuhan saja. Karena kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami ada hari ini, tapi karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami ada di sini bersama-sama, yang menyatukan hati dan pikiran kami untuk terus memuliakan Tuhan saja, untuk terus meninggikan nama Allah di atas segalanya. Allah yang sanggup memberi kita, Allah yang sanggup menolong kita. Kami percayakan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Bersatu hati, bersama-sama meninggikan nama Allah. Terima kasih Engkau melayakkan kami menaikkan pujian. Terima kasih Engkau memperkenankan kami Tuhan untuk memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat hidup kami, Engkau baik buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami bersama-sama bersatu hati, bersuka cita Tuhan, membawa keluarga kami, membawa hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan saja. Semuanya yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Katakan amin. Coba kasih tahu kanan kirinya, kasih tahu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersatukan hati kita semua untuk menjadikan keluarga Allah. Haleluya. Kita harapkan tali kasih kita semua di dalam Yesus Kristus. Amin. Hallelujah.
sama-sama menjadi keluarganya Allah yang memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hati yang menyembah Tuhan, hati yang bersyukur atas semua kebaikan. Haleluya. Kami datang kembali Tuhan. Ini kami Tuhan. Inilah kami dengan segala kekurangan kami, dengan segala keterbatasan kami. Tapi kami mau Tuhan, kami mau datang tersungkur di hadapan-Mu, menyerahkan semua beban hidup kami, menyerahkan semua pergumulan kami, karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat menyelesaikannya. Rancangan-Mu baik Tuhan, rancangan-Mu baik Tuhan.
Tuhan, bahwa Engkau segalanya, tak pernah terlambat pertolongan. Tuhan tak pernah tinggalkan kehidupan kami. Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami, sebab Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Dan tiba saatnya kami ingin dengar berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dalam pengurapan Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dari Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Biar kami akan melakukan firman-Mu dengan tulus hati, dan kami mengasihi Engkau Tuhan, dan pada kiranya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Menyambut kepada firman Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati kita. Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya, dan memang bahwa Tuhan adalah segalanya bagi kehidupan kita. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan tema dari gereja kita dalam bulan Juli 2022, bahwa Yesus Kristus teladan agung kita. Dan firman Tuhan hari ini kita akan belajar mengenai satu kebenaran firman Tuhan, hati yang berbelas kasihan kepada sesama. Mari kita akan perhatikan apa yang dikatakan dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Kalau kita melihat judul perikop dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, luar biasa. Ya. Kalau saya bisa katakan ini sebuah pesta yang spektakuler, pesta yang dahsyat. Ya. Jadi kalau sebuah pesta mengundang 5.000 orang, wah ini makanannya berapa banyak, ya. Dan kita bisa lihat bahwa 5.000 orang diberi makan oleh Tuhan berasal dari 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Ya, kalau ada di antara kita yang sedang merencanakan pesta, mau mengundang 1.000 orang, kira-kira nih menyediakan makanannya berapa piring untuk 1.000 orang? Minimal 2 piring. 2.000 orang, betul nggak? Jadi 2.000 piring, betul kan? Ya. Jadi paling tidak ya 2.000 orang itu dalam pengertian undangannya berarti satu undangan untuk 2 orang. Belum ada yang nambah nanti, betul nggak? Namanya pesta kan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada orang yang hadir di pesta untuk makan sebanyak-banyaknya, betul tidak? Betul ya? Nah, begitu ya. Dan pasti tidak ada tempelan tulisan kertas dilarang makan banyak. Kan nggak ada ya. Terus ayo tambah lagi, begitu ya. Ayo tambah lagi yang makan dagingnya yang 1 ekor. Gitu, 1 ekor tahu ya? Ekornya 1 gitu ya.
Yang kakinya satu ada nggak kira-kira? Kakinya dua, kakinya empat, gitu. Seperti itu ya. Nah, yang luar biasa kita bisa lihat bahwa pesta yang spektakuler ini ya dari 2 ekor ikan dan 5 ketur roti dan bisa memberi makan 5.000 orang. Belum tertulis di sana anak-anak dan belum tertulis di sana perempuan, hanya laki-laki yang dicatat. Waduh ya, belum yang sisanya. Artinya yang bingung apakah dia laki-laki atau perempuan, kan begitu ya. Waktu mau ke kamar mandi toilet dia bingung karena lambangnya itu hanya ada lambang pria, ada lambang perempuan. Dia bingung. Akhirnya dia cari toilet yang lain mana ya Pak, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini luar biasa. Dan ini kita bisa lihat bahwa menggambarkan berasal dari Tuhan Yesus yang memiliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama. Yesus Kristus teladan agung kita, hatinya berbelas kasihan kepada sesama. Kalau kita lihat di Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka. Di bagian ini menjadi intisari jawaban kenapa terjadi Yesus memberi makan 5.000 orang, oleh karena dia memiliki hati yang berbelas kasihan, bukan karena yang lain. Ya, ini pesta spontan loh Bapak Ibu. Memberi makan 5.000 ini spontan, bukan direncanakan setahun 2 tahun, enggak. Ini yang dasar. Ya, tapi kalau Bapak Ibu dan saya mau bikin pesta jangan spontan ya, harus direncanakan. Amin. Ya setahun, ya paling tidak paling lambat 6 bulan lah, begitu kira-kira. Ya seperti itu. Maksudnya kan uangnya dikumpulkan dulu, begitu ya kira-kira ya, disimpan dulu, ditabung dulu dan sebagainya. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa hati Yesus yang berbelas kasihan ini dampaknya luar biasa. Nah, apa sih pengertian yang kita bisa sepakati mengenai belas kasihan itu? Dalam bahasa Inggris digunakan kata compassion. Jadi kalau kita menyepakati belas kasihan itu adalah menempatkan diri kita dalam posisi orang lain yang sedang menderita, untuk merasakan penderitaannya layaknya penderitaan kita sendiri dan berupaya mengurangi penderitaan orang tersebut. Ini di slide PowerPoint jelas. Ya, menempatkan diri kita pada posisi orang lain yang sedang menderita. Ya, jadi kita ini berupaya untuk merasakan beratnya penderitaan orang, ya, yang kita maksud itu, dan kita berupaya meringankan penderitaan itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus dengan hati yang berbelas kasihan. Ya. Nah, bagaimana hati Yesus berbelas kasihan kepada sesamanya? Waktu saya membaca Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21 berulang-ulang, apa sih maksudnya ini ya? Apa maksudnya? Di slide PowerPoint ada ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya mendapati 3 kebenaran. Yang pertama adalah melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Jadi hati yang berbelas kasihan dari Yesus itu ya muncul ya, dan membuktikan bahwa dia memiliki hati berbelas kasihan itu waktu Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Ya, saya bisa menyimpulkan orang yang berkumpul waktu itu lebih daripada sudah pasti 5.000 orang. Karena dicatat 5.000 laki-laki. Ya, bisa 7.000, bisa 8.000. Apa yang dikatakan di ayat 14 yang tadi saya bacakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Loh, kok Yesus dikatakan baru mendarat? Kalau kita lihat di ayat pasal 13 mulai ayat 1, maka jelas waktu itu Yesus sedang mengajar
berkhotbah. Dia duduk di atas perahu. Jadi berarti dia di tepian danau. Ya. Lalu banyak orang datang berbondong-bondong. Memang kalau Yesus ada di mana saja selalu menjadi daya tarik. Orang selalu tertarik untuk datang. Karena banyak orang memahami mengenal Yesus sebagai guru yang bijaksana. Pengajarannya itu bagus, luar biasa. Ya, mudah dimengerti. Kenapa mudah dimengerti? Menggunakan perumpamaan gambaran-gambaran yang istilah-istilahnya itu lambang-lambang itu dimengerti oleh mereka. Dari pendengar yang entah makan genteng sekolah atau tidak, semua kalangan. Waktu dia ada di kumpulan para petani, orang Israel, orang Yahudi itu sangat mengerti istilah pertanian karena banyak harus mereka petani. Dia memberikan pengajaran mengenai perumpamaan penabur, ngerti itu? Ya. Waktu di tepi pantai, dia ngajarin perumpamaan mengenai apa? Penjala, ikan, ngerti banyak orang. Tidak hanya saja, sebagian banyak orang itu datang karena sakit. Dan mereka mengenal, mempercayai Yesus itu tabib yang ajaib, bisa menyembuhkan. Sehingga di mana Yesus berada, mereka minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Sampai-sampai Yesus harus pergi ke tempat yang lain, naiklah perahu. Ya, tanpa sepengetahuan dari murid-murid, orang banyak ini ikut lewat darat. Jadi waktu sampai di Nazaret orang banyak itu ada. Lalu pergi ke tempat yang lain lagi, kampung yang lain, orang banyak itu berkumpul. Dan sampai di bukit, sampai tengah malam, petang malam, orang-orang banyak itu masih datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Dan rupanya orang banyak itu banyak yang mengalami sakit. Dan bisa dikatakan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus melihat banyak orang itu sakit. Dan oleh karena hati yang berbelas kasihan, dia menyembuhkan mereka. Kita lihat di Injil Lukas 4 ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang bawa kepadanya orang-orang yang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun melecapkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Jadi dimanapun, kapanpun Yesus berada, dia sedang menjawab kebutuhan dari banyak orang. Orang banyak itu sakit dan dia menyembuhkan mereka. Wah, luar biasa. Di dalam kehidupan kita, marilah kita akan belajar dari teladan agung kita Yesus Kristus. Kita melihat banyak orang saat ini di sekitar kehidupan kita. Dan jangan lihat hanya kebutuhan diri kita, tapi kebutuhan mereka. Dan hati kita mari kita ungkapkan sebagai hati yang punya belas kasihan. Oh, banyak orang ini membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Keselamatan jiwa adalah kebutuhan utama dari semua manusia. Amin. Kalau ada seorang ibu mengatakan anakku sakit, oh sudah minum obat, tolonglah Mas Ali doakan anakku. Sebetulnya kebutuhan utamanya adalah keselamatan jiwanya, ya, yang utama di balik itu. Dan Yesus mengapa menyembuhkan mereka yang sakit? Karena apa? Supaya orang-orang itu diselamatkan. Yang kedua, hati berbelas kasihan Yesus sangat nampak jelas waktu Yesus mengatakan mereka tidak perlu pergi. Mari kita lihat di dalam Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Sekali lagi, tidak perlu mereka pergi. Wah, kenapa? Karena rupanya orang banyak yang berkumpul di bukit itu, ya, dari pagi sampai petang. Mereka itu bawa suaminya, bawa istrinya, bawa pacarnya, bawa sahabatnya, bawa anaknya, bawa cucunya, bawa cicitnya, bawa tetangganya, bawa apa lagi? Bawa-bawaannya. Dan kalau ada anak-anak kecil, waduh, anak kecil, Bapak Ibu sudah punya pengalaman.
Kalau ngajak pergi anak kecil, itu logistiknya pasti lebih banyak daripada orang dewasa, betul nggak? Betul? Ya, entah dotnya, susunya, belum makanannya, ya, betul bos saya. Dan anak kecil itu polos, terbuka, jujur. Beda dengan orang dewasa. Kalau dia lapar, masih bayi, dia bisa nangis bolak-balik. Kalau saudara Woyo, brother Woyo, kalau lapar pasti nggak ngomong langsung. Pasti bilang, Pak Ria, itu warung makan ya, yuk kita berhenti. Maksudnya Pak, lapar dia, minta makan di situ, begitu kira-kira ya. Kan kalau berhenti di warung makan kan bukan untuk tidur, betul nggak? Pasti untuk makan. Kenapa makan di warung makan? Karena dia lapar. Ya, seperti itu. Seperti perjalanan kami kemarin, ada lewat di Jalan Victor itu, ada kampung kecil. Ya, si bilang, Pak itu bagus, kampung kecil, ya, warung makan. Ya. Supaya dia masih lapar, gitu ya. Mampirlah. Nah, jadi Yesus tanpa disuruh-suruh melihat situasi yang demikian. Yesus melihat kebutuhan banyak orang itu. Ya, sampai kalau kita lihat di Markus, Lukas, dan Yohanes, dia tegas bilang dengan murid-muridnya, kalian cari makan untuk mereka, beri makan mereka. Waduh, langsung salah satu murid bilang, Tuhan, Guru, bagaimana mungkin nggak ada warung yang bisa buka hari ini untuk mendapatkan makan untuk orang sebanyak ini? Hari ya, sambil dibilang uang 200 dinar itu artinya gaji sehari orang kerja nggak akan cukup untuk membeli makan sebanyak untuk orang ini katanya. Ya, tapi Tuhan tegas, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Waduh, Yesus ini tegas luar biasa. Sampai akhirnya, ada anak kecil ngasih 5 roti dan 2 ikan. Ya, wah luar biasa. Apakah tiba-tiba ada 2 ekor ikan dan 5 roti? Enggak. Karena ini adalah bekal makanan. Ya. Jadi kita bisa lihat di sana bahwa orang banyak itu tidak mempunyai makanan. Jadi bagus nih anak kecil ini bawa bekal, luar biasa. Ini jadi contoh, berarti orang tuanya ini bagus ini orang tuanya. Ya, kemana aja nyediain logistik cukup untuk anaknya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau ngajak anakmu pergi, ya minimal siapkan logistik secukupnya untuk anakmu. Ya paling tidak ATM yang penuh, begitu kira-kira kan? Ya, tujuannya kalau perginya ke kota, ATM bisa, kartu kredit bisa. Tapi kalau pedalaman hutan, ya logistik yang penuh, begitu kira-kira ya. Nah, kita bisa lihat di dalam ayat 19 apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yesus membagikan makanan kepada mereka. Orang banyak yang berkumpul itu, wah, dapat makanan gratis dari Yesus. Wah, luar biasa. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah yang dimaksud. Dalam satu kesempatan yang lain Yesus pernah bilang, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Wah, saya nggak berani ngomong begini Bapak Ibu. Ya, barang siapa datang kepada saya Eko, maka Yuda, kamu tidak akan lapar lagi. Waduh, nggak bisa. Ya kalau saya lagi bawa duit ya, ayo kita makan. Kalau nggak bawa duit, jadi puasa. Tapi Yesus membuktikan kata-katanya, dia adalah roti hidup. Siapa saya datang kepada tidak akan lapar lagi. Inilah buktinya, 5.000 laki-laki, belum lagi istrinya, belum lagi anaknya, cucunya datang kepada Yesus, ngikut Yesus pada hari, dan Tuhan menyediakan makanan untuk mereka. Wah, luar biasa, luar biasa. Saya nggak berani seperti itu, nggak berani. Ya,
saya nggak bisa janji. Ya betul nggak? Ya, mau bikin pesta 2000 orang aja pikir-pikir. Apalagi dengan spontan menyediakan, memberi makan untuk 5.000 laki-laki. Wah, luar biasa. Marilah kita akan belajar dalam bagian ini bagaimana kita, kalau ada orang datang kepada kita, Bu, tolonglah, tolong doakan ke anak saya lagi sakit. Jangan kita cepat-cepat, aduh saya nggak bisa, saya lagi repot, saya lagi sibuk. Padahal kalau mendoakan itu kan urusannya dijawab oleh Tuhan atau tidak terserah, yang penting didoakan, doakan saja, betul nggak? Ya, doakan. Ya. Acap kali kita bisa melihat bahwa Yesus mengajarkan kepada kita menyediakan waktu yang cukup untuk banyak orang. Kita belajar di sini, kita ditegur di sini, acap kali menjaga privasi pribadi kita, menjaga agenda keluarga kita, menjaga kegiatan komunitas kita, sehingga terlalu terlena dengan nyaman agenda kita sendiri, sehingga agenda yang utama dari Tuhan, kita menyediakan waktu agenda untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk banyak orang yang bermasalah, sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjawab masalah, tantangan yang ada pada orang sekitar kita. Mari kita belajar. Jangan cepat-cepat bilang, maaf ya, saya nggak bisa. Maaf ya, saya nggak mau. Kalau Tuhan sedang memakai Bapak Ibu dan saya, mari kita bersedia. Jangan pergi dulu ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Jangan pergi dulu ya. Ada pertolongan dari Tuhan ini. Yang ketiga, Yesus memiliki hati yang berbelas kasihan dari apa yang dia lakukan di luar biasa. Yang ketiga, mengucapkan berkat. Kita lihat kembali Matius 14 ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Luar biasa. Mengucapkan berkat, kita bisa mengerti di sini Yesus menerima orang banyak itu apa adanya, dengan tulus ikhlas. Dia dengan lapang dada menyambut dengan gembira mereka. Sambutan gembira itu, maaf, nothing tulus, jujur, asli, original. Ya, kalau kita menyambut gembira undangan-undangan yang kita buat untuk banyak orang di pesta, ya karena sudah direncanakan, betul nggak? Tapi begitu yang datang, kita undang 500, yang datang 5.000, waduh, jadinya gimana? Oh, bukan lagi sambut gembira, sambut tergopoh-gopoh, sambut dengan stres, betul nggak? Waduh, kenapa? Makannya bagaimana nanti? Waduh, udah deh, jangan dulu, wah, waktunya mau habis nih, apalagi kalau di gedung, betul nggak? 3 jam, aduh, ini bagaimana? Ya, saya pernah bikin survei kepada orang-orang yang hadir terlambat di pesta. Wah, di gedung ya. Termasuk saya pernah hadir terlambat di gedung. Ya betul, karena sudah undangannya itu jam 7 sampai dengan 9 malam, 10 malam ya. Gitu ya. Karena perjalanan rupanya 3,5 jam macet total dari Tangerang ke Kelapa Gading, bos. Ya, sehingga sampai di sana pengantin sudah siap-siap pulang, ya. Lalu orang tuanya, lalu di restoran itu sudah mau tutup. Puji Tuhan bisa mengucapkan selamat menempuh hidup baru ya, gitu ya. Itu saja, dan kasih angpaunya, ya. Gitu. Lalu akhirnya kita cari makan di tempat yang lain. Maklumi, ya. Tapi Yesus, ya, menerima banyak orang itu apa adanya, dengan berbagai kebutuhan, dengan berbagai masalah, warna-warni, banyak orang yang punya aneka ragam dengan karakter dan sebagainya. Yang jelas bahwa ada di antara mereka juga bisa teriak, aduh, apaan itu Yesus?
Seharian saya ikut dia, nggak ada apa-apanya. Betul kan? Wah, itu disembuhkan, saya belum sempat dijamah, belum sempat disentuh. Wah, bisa ada seperti itu. Tapi Yesus menerima semua orang apa adanya, melayani dengan baik. Orang banyak itu menunggu sepanjang hari, Ia memberi mereka makan sampai kenyang. Mari kita perhatikan dalam ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bangkuk. Inilah dampak dari ucapan berkat yang Yesus sampaikan. Waktu pegang 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, menengadah ke langit kepada Bapaknya, mengucapkan berkat. 2 ekor ikan, 5 ketul roti jadi berlipat kali ganda. Wah, susah di shootingnya itu ya. Dilihat itu bagaimana itu berlipat gandanya. Ini keajaiban, ini mujizat. Ini mujizat. Apa yang kita pelajari dari Yesus yang mengucapkan berkat? Mari kita belajar memiliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama kita. Dalam situasi yang pasti tidak akan sama kita hadapi, mari kita ucapkan kata-kata berkat untuk orang yang datang kepada kita. Walaupun orang itu waktu datang kepada kita, Pak, tolongin saya dong, Pak. Pikiran kita bilang, loh ini siapa ya, saya nggak kenal gitu ya. Tapi Bapak, Saudara mengatakan, baiklah, saya hanya bisa tolong semampunya saya ini. Biar sisanya Tuhan ya. Kita belajar dengan ketulusan. Ya. Kita belajar dengan ketulusan. Kalau ada seorang wanita yang datang dan mencurahkan isi hatinya, kegalauannya, masalah pribadinya, masalah keluarganya, curhat, biarlah menjadi wanita yang bisa menjadi pendengar yang baik, good listener. Dengarkan baik-baik. Acap kali ada orang ya banyak datang untuk mencurahkan isi hati, sebetulnya kadang-kadang mereka nggak perlu jawaban, hanya ingin cari pendengar yang baik, hanya ingin cari seorang yang mau dengar. Aja, itu aja. Ya. Dari hasil survei dan pengalaman saya ketika beberapa orang datang konseling, lalu saya tanya, ya, dia berhenti, Pak, gimana sekarang? Saya lega, saya plong. Loh, saya belum memberi jawaban, sudah lega, plong, ya sudah selesai. Yuk kita doa sama-sama. Ya, inilah yang harus kita lakukan bersama-sama melayani Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari seorang yang bernama Bunda Teresa, seorang yang melayani di biara sehari-hari. Terbatas pelayanannya karena dia segmentasi. Dia harus tugas utamanya adalah untuk menyediakan fasilitas, sarana, kebutuhan untuk orang yang melayani di kapel tempat ibadah. Ya, kita tahu kalau Suster Teresa ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi luar biasa. Dia menerobos tembok-tembok batas itu. Dia keluar ke jalanan Kalkuta, di pinggiran kota Kalkuta di India. Lalu dia mulai melayani orang-orang gepeng, gelandang pengemis, memberi makan anak-anak kecil yang kelaparan, mengobati anak-anak, orang-orang tua yang sakit, yang papa. Dia mengatakan, bila engkau baik hati, bisa saja orang lain punya pamrih, tapi bagaimanapun berbaik hatilah, dan seterusnya. Artinya apa? Waktu kita tulus dengan hati yang berbelas kasihan, kita mengucapkan berkat, melayani orang, memberi berkat kepada orang, berkat itu dari Tuhan. Kalau ada orang ngomong, itu pasti motivasi ini, biarkan saja. Ya, yang penting kita melayani dengan kasih dari Tuhan. Yang penting kita menjadi berkat untuk orang. Kita lakukan dengan tulus. Memang Yesus, dia melayani tanpa birokrasi yang muluk-muluk. Kadang-kadang kita bisa melihat bahwa Yesus itu sudah pasti mengutamakan keselamatan. Ingat, pada waktu wanita sakit pendarahan 12 tahun lamanya di sebuah rumah berdesakan, Yesus yang sedang mengajar, tiba-tiba wanita ini
dari belakang mengatakan asalku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Secara etika, norma hukum masyarakat, orang Yahudi, wanita ini nggak punya etika, nggak sopan, alias kurang ajar. Pada waktu Yesus bertanya, siapakah yang menjamah aku sebab ada kuasa keluar dari itu? Wanita ini gemetaran. Kenapa? Dia takut dimarahi oleh Yesus. Kenapa nggak punya etika? Kenapa kurang sopan? Karena bukan muhrimnya, ya, bukan pasangannya, menjamah bagian tubuh dari laki-laki lain, begitu kira-kira ya. Tapi Yesus mengatakan, pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa. Keselamatan jiwa bagi manusia lebih utama dari segalanya. Biarlah kita akan belajar hari ini. Mari kita miliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama seperti Yesus Kristus teladan agung kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Saya mengundang kita akan berdiri bersama-sama, baik yang di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing, mengikuti ibadah ini secara online. Haleluya. 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 Membebaskan hidup yang terbelenggu, jika mata mereka yang sedang menjelikan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, hati mereka yang terluka, menjadikan mata, jadikan hidupku alasku, jadikan hidupku alasku, dipenuhi rahmat, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. 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 Yes. Saat orang banyak itu berkumpul hingga petang malam, hati Yesus yang berbelas kasihan tergerak untuk menolong mereka, tergerak untuk menyembuhkan mereka yang sakit, tergerak untuk menyediakan makan untuk mereka yang lapar. Bukankah hati kita tertantang, saudara, pada hari ini? Maukah kita mengikuti teladan Yesus yang memiliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama? Izinkanlah hidup kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memiliki belas kasih kepada sesama, menolong, menyembuhkan, dan sebetulnya tujuannya menyelamatkan mereka yang terhilang, menyelamatkan mereka yang belum mendengar berita
Yesus melihat banyak orang itu harus diselamatkan. Adakah di antara saudara hari ini yang mau mengambil komitmen yang baru bersama dengan saya? Tuhan, saya ingin merindukan memiliki hati yang berbelas kasihan seperti Engkau, Tuhan. Saya nggak mau emang gue pikirin, saya nggak mau cuek, saya nggak mau egosentris, egois. Haleluya. Hari ini Tuhan mau ajar kita memiliki hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan yang kedua, Tuhan mau pakai saudara saya dengan dahsyat, dengan luar biasa, disertai oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi berkat, untuk menyelamatkan semua manusia. Kita diselamatkan, berarti kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa bersama dengan Tuhan. Kita disembuhkan, berarti kita dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang mengambil keputusan yang baru untuk memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama dan dipakai oleh Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama, baik di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Angkat tangan sebagai tanda bahwa komitmen kita tulus di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, setiap orang yang berkomitmen memiliki kerinduan hati yang berbelas kasihan seperti Engkau, Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang memanggil, Tuhan mengutus, Tuhan akan menyertai kami dengan kuasa. Dan secara khusus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menyelamatkan, menyembuhkan sampai yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sertai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga disertai dengan tanda-tanda ajaib, mujizat Tuhan terjadi. Setiap orang yang mendoakan orang sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Semua yang bergumul dan datang kepada saudara, dan saudara mendorongnya, kuasa Allah akan dinyatakan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar hari ini, kami diberkati oleh firman-Mu. Tuhan memberkati umat-Mu, setiap pribadi dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saudari Stefani dan Saudari Meta bisa ke depan untuk menyediakan kantong persembahan. Dan kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan. Dan selama persembahan diadakan, sekaligus kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan sepekan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan kami memberi dengan sukacita, dan Tuhan memberkati pemberian kami, memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita, dengan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa kegiatan kita sepekan ini pada hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 12 sampai 14 Juli 2022 itu ada komunikasi pastoral onsite maupun online. Onsite itu adalah kalau ada jemaat membutuhkan bimbingan atau konseling, bisa janjian dan ketemu di rumah Tuhan, di kantor gereja atau di mana tempat yang disepakati. Kalau online itu kalau berhubungan dengan, kalau ada khusus dari jemaat, ya bisa menghubungi handphone atau nomor telepon dari Bapak Ibu Gembala, ya.
handphone Bapak Ibu Gembala itu 24 jam online ya, jadi nggak pernah dimatikan kecuali mati kalau baterainya habis begitu ya, lowbat ya. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu khususkan hari Rabu itu tanggal 13 Juli 2022 jam 8 malam ada Zoom meeting rapat online Gembala bersama dengan panitia gereja tahun 2022 dengan agenda pembahasan pertama adalah gathering Natal ya, dan di mana di balik gathering Natal itu ada rencana survei akhir ya panitia dan keputusan mengenai tempat gathering, biaya dan sebagainya. Lalu berkenaan dengan renovasi yang sedang dalam proses pengerjaan ya, karena ini akan dituntaskan dengan baik dan akan dibahas bersama. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan hari Jumat 15 Juli 2022 jam 7 malam ada latihan persiapan ibadah raya, lalu dilanjutkan dengan doa bersama dalam malam puji doa onset. Hari Minggu depan tanggal 17 Juli 2022 ada ibadah tetap 2 kali jam 8 pagi dan jam 10. Jadi jemaat bisa memilih salah satu dari bagian ibadah itu. Sementara ibadah raya anak sementara dilakukan jam 9 pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang melayani minggu depan sudah ada di warta jemaat yang dibagikan ya, karena warta jemaat kita sejak 2 tahun lalu sudah digital. Nanti kita tidak mencetak lagi ya, sudah dimasukkan ke WA grup gereja. Biarlah Bapak Ibu akan tetap mengikuti pembacaan Alkitab setiap hari ya, kabar pasti yang sudah ada dalam penjadwalan setiap hari oleh Gembala Sidang ya, minimal membaca 3 pasal Alkitab setiap hari. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan kegiatan rencana gathering dan renovasi yang dalam proses penjalanan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Yang terpenting adalah berdoa bersama unity dalam hal ini, karena supaya pekerjaan Tuhan ini bisa diselesaikan dengan baik. Perhatikan tema dan pengkhotbah sepanjang bulan Juli 2022 Bapak Ibu sekalian, sudah ada di warta jemaat juga, dan biarlah Bapak Ibu akan bisa mendoakan hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah raya umum ya, baik pertama maupun kedua, karena ini menjadi keputusan kita bersama ya, sehingga khususnya kaum muda bisa ikut di ibadah kedua dan sebagainya juga. Nah Bapak Ibu sekalian, terus berkenaan dengan janji iman misi pembangunan juga panitia ingin mendorong dalam hal ini ya, dan kalau ada jemaat anggota gereja yang belum memahami bahwa janji iman ini tidak akan ditagih oleh panitia, itu pertama. Yang kedua, janji iman ini bisa diberikan secara bertahap atau dicicil, tidak sekaligus ya. Nanti panitia akan melaporkan secara bersama-sama ya tiap bulan begitu kepada anggota gereja berkenaan dengan realisasi janji iman ini. Biarlah Tuhan Yesus akan memberkati kita, tetap semangat. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada ibadah yang kedua ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiri bersama-sama. Nanti kita akan berdoa, bersyukur untuk pekerjaan Tuhan, bersyukur untuk jemaat, dan nanti yang berdoa Bapak Rusdi akan maju ke depan. Bagi ini segala pujian dan oh, haleluya. Dia segala pujian, hormat serta syukur berkasih. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur di siang hari ini ya Tuhan, buat kasih Engkau yang luar biasa, penyertaan Engkau yang luar biasa untuk kami semua. Dan mengucap syukur Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan.
siang hari ini Tuhan, sebelum kami dengan sidang Engkau, kami berdoa khusus untuk pelayan-pelayan hamba-Mu yang telah melayan. Engkau memberkati ya Tuhan, yang terlibat Tuhan. Bahkan jemaat Engkau yang sudah hadir kerja ini Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Bahkan jemaat Engkau sedang online di rumah, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Biar kuasa Engkau bercampur dengan mereka. Engkau juga memberkati hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Biar kasih kuat kuasa-Mu menyertai mereka, dan kasih kuat kuasa menyertai dalam keluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dalam tangan Engkau untuk kegiatan sepekan ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap ibadah-ibadah yang diadakan di sidang jemaat Citra Raya ini. Kiranya Engkau tercampur memberkati. Setiap ibadah berdamai, baik ibadah kedua Engkau memberkati, ibadah anak sekolah minggu Engkau memberkati, ibadah remaja Engkau juga memberkati ya Tuhan. Buat kuasa berikanlah kami ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Berikanlah kami kesehatan selalu daripada Engkau ya Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan apa yang terjadi Tuhan, Engkau memberi yang terbaik ke depan sana Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi tentang sampai rendah sekali kuasa Engkau menyertai. Roh Kudus tercampur bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati siap-siap gereja Tuhan yang ada di Indonesia, siap-siap gereja ya Tuhan Banten di sekitarnya. Engkau memberkati ya, Engkau tercampur Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa khusus untuk tanggal 16 Tuhan. Engkau wanita akan pergi ya Tuhan. Untuk rapat Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Berikanlah kaum wanita Tuhan Yesus kesehatan daripada Engkau Tuhan. Roh Kudus tercampur berkatinya Tuhan. Biarlah semuanya di kemuliaan nama Engkau yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Lindungi kami, jaga kami ya Tuhan. Beri kami dekat, bukan kami jauh. Di dalam nama Yesus, kuasa kami dan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Akhirnya sidang kesempatan dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak Allah Yesus namanya, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Dengan penuh sukacita mari kita katakan